Hadis yang berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Abdullah bin Umar menceraikan, mentalak istrinya dalam kondisi istrinya masih sedang haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana lafaz-lafaz riwayat itu disebutkan sifat-sifatnya, diceraikan istrinya dalam kondisi haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua ada maksudnya. Nanti akan kita kaji dari maksud hadis tersebut. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka Umar, jadi bapak beliau, yang mungkin Abdullah bin Umar tidak berani menghadap langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya bapaknya lah Umar radhiyallahu anhu yang bertanya tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu para sahabat dulu ya. Sekelas Umar saja itu masih datang kepada Nabi bertanya. Kita kadang-kadang apa? Malu untuk bertanya ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia, diperintahkan anakmu Abdullah itu untuk kembali kepada istrinya. Tsumma liyumsikha hatta tathur. Kemudian dia apa? Menahan istrinya, artinya mempertahankan istrinya sampai dia suci dari haidnya. Kan dia sedang haid sekarang nih, ditalak. Nanti akan kita bahas bagaimana status seorang suami yang mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid, apakah jatuh talak atau tidak. Nabi SAW mengatakan kepada Umar, perintahkan anakmu Abdullah untuk kembali kepada istrinya dan mempertahankan istrinya. Sampai kapan? Sampai dia suci, berhenti dari darah haidnya. Tsumma tahidu, kemudian apa? Setelah dia suci, dia haid lagi. Ya. Tsumma tathur, kemudian di suci yang kedua. Tsumma insya amsaka ba'du. Setelah suci yang kedua, kalau dia masih ingin kalau dia ingin mempertahankan istrinya, ya sudah ditahankan. Wa insya atallaqa qabla an yamassa. Tapi kalau dia tetap ingin menceraikan istrinya, boleh dia menceraikan tapi sebelum dia menggaulinya. Nah, itu perhatikan tadi ya, dua kondisinya ya, dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang belum sempat digauli istrinya. Nah. Kemudian fatilkal iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa. Itulah masa waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar perempuan-perempuan itu diceraikan pada masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu. Hadis ini muttafaqun alaih ya. Ada beberapa riwayat di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang masing-masing memiliki keterkaitan ya. Di antaranya wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk kembali kepada istrinya, tsummal yutallikha tahiran aw hamilan. Kemudian setelah itu baru dia bisa menceraikannya dalam kondisi dia sedang suci, ya, istrinya suci ataukah dia sedang hamil. Ya, nanti akan kita bahas kaitan dengan mentalak istri ketika hamil. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, dalam riwayat yang lainnya dari Imam Bukhari, wa husibat tatliqatan, ya, talak yang dijatuhkan oleh Ibnu Umar tadi ya, itu dihitung satu kali talak ya, dihitung satu kali talak. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, amma anta talaqtaha wahidatan aw isnataini, adapun engkau ketika engkau mentalaknya satu kali atau dua kali, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk kembali kepadanya. Tsumma umsikaha, kemudian saya mempertahankannya, hatta tahidha haidatan ukhra, sampai dia haid lagi dengan satu kali haid yang lainnya. Tsumma umhilaha hatta tathur, kemudian saya membiarkannya sampai dia suci. Tsumma utalliqaha qabla an amassaha, kemudian baru setelah itu aku menceraikannya sebelum aku menggaulinya.